Shalom my students, how are you today? Hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Sir Rocky Jendrato membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Anastasia. Sebelum belajar lebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu kami memperoleh pengampunan dosa. Kami telah menerima keselamatan yang daripadamu. Inilah Tuhan waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau gunakan ya Tuhan untuk belajar. Ajar dan bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti materi pembelajaran kami ini. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan bumi kami. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa virus corona ini membuat sebagian besar manusia menjadi takut untuk melakukan aktivitasnya. Tuhan, berikanlah hikmat kepada para dokter, para tim medis untuk dapat menemukan obat yang tepat untuk membasmi virus corona ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari anak-anak Sir, kita dengarkan lagu pujian ini. Bagi anak-anak Sir yang tahu lagu ini, dapat menyanyikan lagu ini. Sama-sama, apa maknanya lagu tersebut? Tuliskan dan catatlah itu di buku tulismu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ambil Alkitabmu, buka Alkitabmu, 1 Timotius 1 ayat 5-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan ini ya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Apa materi yang kita bahas, Sir? Masih tetap tentang berbagai ajaran-ajaran sesat. Beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama membahas tentang The Family International. Sekarang kita akan membahas ajaran Hypergrace. Apa itu ajaran Hypergrace, Sir? Ajaran Hypergrace atau yang biasa dikenal dengan kasih karunia dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince, Gembala Senior The New Creation Church, Singapura. Nah, dalam pemahaman Hypergrace, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah. Karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Nah, ini gambarnya. Joseph Prince. Menurut Joseph Prince, semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Manusia sepenuhnya diampuni saat menerima Yesus sebagai juru selamat. Manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Berdasarkan pemahaman ini, seolah-olah orang percaya tidak perlu mengoreksi diri. Ya, tidak perlu menyadari dosanya. Bahkan kalau ada suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosanya, dianggap itu dianggap itu adalah suara dari iblis. Karena dosa orang percaya sudah diampuni. Itu kata Joseph Prince. Nah, jadi kata Joseph Prince, kalau ada
suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosa, katanya itu adalah strategi iblis supaya ya orang beriman itu merasa tidak layak untuk memasuki hadirat Tuhan. Ajaran ini bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita supaya kita layak di hadapan Allah. Memang benar, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Namun, karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus terus berlangsung sampai Kristus datang kembali. Bahkan terbuka kemungkinan bagi orang Kristen untuk hidup menurut keinginan dirinya sendiri, atau hidup semaunya tanpa berpedoman pada Alkitab. Padahal Yesus Kristus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Manusia yang telah menerima Kristus wajib menjaga kekudusan hidup. Manusia dalam kedagingannya ya selalu terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena itu penting bagi manusia untuk mengakui dosa-dosanya serta memohon pengampunan Allah, dan tiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Ajaran hipergrace menunjukkan seolah-olah anugerah Allah itu murahan, ya, tanpa disertai dengan tanggung jawab sebagai respons atas anugerahnya. Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan, harus menyangkal diri bagi Kristus, bagi kehendaknya dan kemuliaannya, dan melayani kepentingannya di dunia ini. Kita harus menyangkal diri demi saudara-saudara kita dan demi kebaikan mereka. Dan kita harus menyangkal diri demi kebaikan diri kita sendiri, menyangkal nafsu tubuh jasmani demi kebaikan jiwa kita. Arti salib di sini adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran, setiap masalah yang menimpa kita, baik karena berbuat baik ataupun karena tidak melakukan sesuatu yang jahat. Segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen sangat cocok disebut salib karena mengingatkan kita akan kematian Yesus di atas kayu salib yang dialami Kristus karena ketaatannya. Nah, menjadi orang Kristen tidak dengan sendirinya membebaskan manusia dari penderitaan dan bertindak sesuai dengan kehendak dirinya. Justru menjadi Kristen artinya menyerahkan diri ke dalam pimpinan Allah dalam ketekunan ibadah, berdoa dan membaca Alkitab serta melakukan segala perintahnya. Dalam setiap upaya manusia untuk menjalankan perintah Allah, itulah manusia ya. Perintah Allah itulah dalam setiap upaya manusia untuk menjalankan perintah Allah itulah manusia menghadapi banyak tantangan, pencobaan, bahkan penderitaan. Hal itu merupakan bagian dari perjuangan manusia untuk terus hidup sebagai anak-anak Allah. Salibnya itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran kita dan tidak usah takut kepadanya. Salibnya itu seharusnya membuat kita sadar bahwa sama dengan dia, ya. Kita juga harus menanggung kesukaran karena dia juga telah menanggung sengsara bagi kita. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri? Pernahkah kamu mengalami hal serupa ini? Bertemu dengan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang berusaha menjauhkan kamu dari Yesus Kristus, ya. Mereka menjanjikan kebahagiaan yang semu. Misalnya, kalau kamu mengikuti kata-kata mereka, kamu akan masuk ke surga. Nah, bila kamu menjalankan ajaran-ajarannya,
kamu dijamin masuk ke surga. Ya, seperti yang pernah dikatakan oleh pendeta Mangapin Sibuea yang pernah meramalkan nubuat akan terjadi pada 10 November 2003. Dan dia beserta semua pengikutnya sajalah yang akan diangkat Tuhan naik ke surga. Nah, ini pernah diberitakan oleh Tempo setelah kiamat sekte Sibuea tak terjadi. 12 November 2003. Nah, ada lagi yang menjanjikan kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Atau kamu akan memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Oke, sampai di sini materi kita, anak-anak Ser. Hal-hal yang belum kamu mengerti, ya, dan ingin kamu tanyakan kepada Ser, ya, boleh melalui WA pribadi Ser. Ini ada tugas. Seharusnya tugas ini dikerjakan, ya, secara kelompok, didiskusikan dengan temanmu. Tapi sekarang ini, tugas ini adalah tugas mandiri. Nah, bagaimana para guru palsu dan nabi palsu ini menjalankan tipu muslihatnya terhadap orang Kristen? Seperti yang mungkin pernah kamu alami. Nah, jadi kamu tuliskan guru-guru dan nabi-nabi palsu yang saya ketahui dan ajaran mereka. Oke, anak-anak Ser, kalau sudah selesai tugasnya, kirimkan segera melalui WA pribadi Ser. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.